Bola cahaya hitam gelap itu seperti lubang hitam misterius yang dengan cepat menyebar dari telapak tangan Xiao Yan. Dalam sekejap mata, itu dengan kejam bertabrakan dengan Hun Li yang berada di dekatnya. Betapa menakutkan pembalasan dari bocah ini. Ekspresi terkejut melintas di mata Hun Li saat dia melihat lubang hitam dengan cepat membesar di matanya. Mengingat kekuatan Xiao Yan, mustahil baginya untuk memblokir serangan Hun Li bahkan setelah bangun. Namun, Hun Li tidak berharap orang ini tanpa ragu melepaskan skill Dou yang kuat saat dia membuka matanya. Saat lubang hitam bersentuhan dengan tubuh Hun Li, tubuhnya memancarkan gelombang demi gelombang Dou Qi kabut hitam yang tebal. Namun, itu tidak mengikisnya dan menyebabkan tubuhnya menghilang seperti hantu tua Sai Xing. Jelas, kekuatan Hun Li jauh melebihi hantu tua Sai Xing. Mata Xiao Yan menjadi dingin saat dia merasakan bola cahaya menemui hambatan. Dou Qi mulai melonjak dari tubuhnya ke segala arah sebelum mengalir ke bola cahaya hitam gelap. Desis mendesis. Setelah Dou Qi mengalir masuk, lengan baju Hun Ya hancur karena suara robekan. Tetesan darah yang pekat merembes dari lengannya. Tetesan darah ini bergulir ke bawah sebelum berubah menjadi garis yang terus jatuh ke tanah. Ekspresi Hun Li berubah saat dia merasakan kekuatan robek menakutkan yang menyebar dari lingkaran cahaya. Dia bisa merasakan energi di dalam bola cahaya menjadi lebih kuat. Jika ini terus berlanjut, dia tidak akan mampu bertahan dan beberapa luka serius akan terjadi. Ledakan jiwa. Kebrutalan melintas di mata Hun Li saat pikiran ini muncul di dalam hatinya. Kabut hitam pekat terus melonjak dari telapak tangannya. Akhirnya, banyak tubuh spiritual yang kuat meledak di tengah gelombang pekikan sengsara yang tajam. Energi menakutkan meledak pada saat ini dan secara paksa menghentikan kecepatan cahaya hitam itu keluar. Dengan bantuan kekuatan reaksi dari ledakan jiwa, tubuh Hun Li dengan cepat ditarik kembali. Dia memang layak menjadi ahli klan Hun. Ekspresi muram terbang di mata Xiao Yan ketika dia melihat bahwa orang ini memblokir telapak agung penciptaan surga, tetapi telapak tangan kanannya menghantam udara kosong dengan tiba-tiba. Bang! Setelah telapak tangan Xiao Yan jatuh, bola cahaya hitam, yang telah diblokir oleh ledakan jiwa, mengeluarkan ledakan sebelum terus berkembang. Itu menyusul Hun Ya yang dengan cepat menarik dengan kecepatan seperti kilat. Bola cahaya dengan kejam bertabrakan dengan tubuhnya. Grup. Darah dan Dou Qi di dalam tubuh Hun Li bergejolak setelah mengalami serangan ganas ini. Organ tubuhnya tampak terguncang hingga posisinya bergeser. Seteguk darah merah segar dimuntahkan. Tubuhnya terbang ke kejauhan seperti layang-layang yang talinya putus. Karena kamu telah menyerang, kamu harus meninggalkan hidupmu. Sun Er dikejutkan oleh adegan yang terjadi dalam sepersekian detik ini. Hatinya menghela nafas lega setelah melihat Xiao Yan baik-baik saja. Mata cantiknya menatap Hun Li, yang terbang kembali setelah terluka. Keinginan membunuh di hatinya tiba-tiba melonjak. Dengan goyangan tangannya, tombak panjang dengan api emas di atasnya menembus ruang kosong dengan kecepatan kilat. Itu dengan kejam bergegas menuju kepala Hun Li. Sun Er sangat kejam. Saat ini, Hun Li benar-benar kelelahan. Apalagi tubuhnya ada di udara. Tidak mungkin baginya untuk menghindari serangannya. Oleh karena itu, dia hanya bisa menyaksikan tombak emas dengan kejam melesat ke kepalanya. Bang! Ketika tombak emas hendak menghantam kepala Hun Li, angin tiba-tiba melesat. Itu sangat memukul tubuh Hun Li. Dengan dorongan dari gaya ini, tubuh Hun Li bergeser sedikit. Alih-alih kepalanya, bahunya malah menerima serangan itu. Engah! Tombak emas dengan kejam menembak ke bahu Hun Li. Kekuatan menakutkannya menembus bahunya. Tubuh Hun Li terbang karena tombaknya yang panjang. Itu dengan keras dipaku ke tanah. Tanah dalam jarak 1000 kaki runtuh dan menjadi setengah meter. Angin yang menakutkan menyebar dari tempat tanah runtuh. Sosok hitam gelap bersinar dan tiba dengan gaya seperti hantu. Kesuraman melintas di wajah Hun Ya saat melihat tubuh Hun Li yang berlumuran darah. Cedera seukuran mulut yang memperlihatkan tulang Hun Li muncul di bahunya. Tangan Hun Ya digunakan sebagai pisau saat dia dengan tegas menebas. Darah segar berceceran saat dia benar-benar memotong lengan kiri Hun Li.
Tempat itu telah benar-benar terkikis oleh api emas. Hun Li secara bertahap akan berubah menjadi abu jika dia menyimpannya. Namun, Hun Li cukup tangguh. Dia mengatupkan giginya tanpa membuat suara saat Hun Ya dengan paksa memotong lengannya. Xiao Yan, anggap dirimu kejam. Hutang ini tidak akan bisa diselesaikan dengan mudah. Hun Ya meraih Hun Li, yang nyaris tidak bisa bernapas. Dia memandang Xiao Yan dan Sun Er dengan cara yang kejam saat dia berbicara dengan suara padat. Anda ingin pergi? Sun Er tertawa dingin saat melihatnya. Dia baru saja akan bergerak dan menghentikannya ketika kabut hitam pekat keluar dari tubuh Hun Ya. Tubuh spiritual yang tampak ganas yang tak terhitung jumlahnya melesat ke segala arah. Mereka dengan kejam bergegas menuju Sun Er. Namun, mereka akhirnya meledak dengan ledakan ketika mereka masih 100 kaki darinya. Tak terhitung jumlah jiwa yang menghancurkan dirinya sendiri. Gelombang udara yang menakutkan itu menyebabkan Sun Er mengerutkan kening. Tubuhnya mundur beberapa langkah saat dia melambaikan tangannya. Api emas menyapu dan membakar kabut hitam pekat. Namun, Hun Ya dan Hun Li tidak bisa ditemukan di dalam kabut hitam. Mereka sangat cepat melarikan diri. Sun Er mengerutkan alisnya. Dia menoleh dan melirik tirai cahaya energi yang mengarah ke tingkat kedua. Dua sosok samar-samar muncul di balik tempat itu. Setelah itu, mereka masuk ke tirai. Keduanya jelas Hun Ya dan Hun Li. Sun Er buru-buru menatap Xiao Yan setelah menarik matanya dari tirai energi hanya untuk melihat wajahnya sedikit pucat. Dia bergegas dan bertanya, Xiao Yan Gege, kamu baik-baik saja? Tidak ada yang serius. Saya baru saja menerobos dan Dou Qi di dalam tubuh saya masih tidak stabil. Melepaskan skill Dou kelas Tian telah menghasilkan serangan balik. Aku akan baik-baik saja setelah pulih untuk sementara. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan menjawab. Kami hampir jatuh karena tipuan dari kedua orang itu. Kita harus membunuhnya saat kita bertemu mereka lagi. Sun Er berteriak dengan marah. Xiao Yan mengangguk. Niat membunuh melonjak di matanya. Jika dia tidak bangun lebih awal kali ini dan menggunakan skill Dou kelas Tian, serangan diam-diam itu akan berhasil mengenainya. Kita harus lebih berhati-hati di masa depan. Orang-orang itu tidak biasa. Xiao Yan diam-diam berbicara di dalam hatinya. Karena tidak ada jejak siapapun selama periode pelatihan ini, kewaspadaan Xiao Yan telah berkurang. Baru sekarang dia mengerti bahwa makam surgawi ini tidak sedamai yang dia bayangkan. Xiao Yan Gege, kamu harus pergi dan memulihkan diri. Kita akan memasuki level kedua setelah Anda pulih. Hun Li terluka parah olehku. Kekuatan mereka pasti akan berkurang. Aku yakin aku bisa membunuh Hun Ya jika kita bertemu lagi. Sun Er berbicara dengan wajah dingin. Dia sangat marah kali ini. Iya. Xiao Yan mengangguk. Dia secara alami tidak akan memberikan kesempatan untuk anjing yang sekarat menjadi sia-sia. Selain itu, anjing yang sekarat ini adalah bajingan, Hun Ya. Kau tak akan bisa lari dariku, bangsat. Xiao Yan menutup matanya setelah mengucapkan kata itu. Nafasnya menjadi stabil, dan pucat di wajahnya dengan cepat menghilang. Begitu Xiao Yan memasuki kondisi pelatihannya, Sun Er perlahan berdiri. Dengan kejadian sebelumnya, dia tidak lagi berani berada lebih dari 1 meter dari Xiao Yan. Wajahnya sedingin es saat Dou Qi yang perkasa di dalam tubuhnya melonjak seperti air banjir. Siapapun yang memasuki jangkauan inderanya akan menderita serangan seperti badai liar. Pelatihan Xiao Yan berlanjut selama sekitar 1 jam atau lebih. Setelah itu, dia perlahan membuka matanya. Dou Qi yang melonjak berfluktuasi di dalam matanya seolah-olah itu adalah zat nyata. Tangannya bergerak dan banyak bekas luka kecil muncul di angkasa. Aura Xiao Yan saat ini tidak diragukan lagi telah diperkuat jika dibandingkan dengan sebelumnya. Bintang 6 Dou Zun. Xiao Yan tersenyum saat dia merasakan Dou Qi seperti lautan di dalam tubuhnya. Dia bisa merasakan kekuatannya yang melonjak dan perasaan nyaman yang dibawa oleh peningkatan levelnya. Efek dari 4 bulan pelatihan sangat bagus. Namun, saya bertanya-tanya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menembus bintang ke-7. Xiao Yan mengerti bahwa inti energi makam surgawi adalah makanan yang luar biasa.
Namun, menjadi lebih sulit untuk meningkatkan level seseorang pada tahap selanjutnya dari kelas Douzun karena energi yang dibutuhkan untuk maju begitu besar sehingga mengejutkan. Itu terlalu sulit untuk dijangkau. Xiaoyan Gege, selamat. Sun Er hanya menghela nafas lega di dalam hatinya saat melihat Xiaoyan membuka matanya. Dia tersenyum manis dan mengucapkan kata-kata ucapan selamat. Dengan persepsinya, dia secara alami dapat merasakan bahwa kekuatan Xiaoyan saat ini telah meningkat. Ini hanya bintang ke-6. Masih ada celah jika dibandingkan dengan Guiyao dan Hunya. Xiaoyan menegakkan tubuhnya. Dia mendengar suara retakan tulang dari dalam tubuhnya dan tertawa. Mereka harusnya berlatih lebih lama darimu. Tapi, mereka tidak bisa dibandingkan dengan Anda di usia Anda saat ini. Selain itu, kedua klan memiliki fondasi yang sangat kaya. Cara mereka dipersiapkan adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan orang biasa. Sun Er menutup mulutnya dan tertawa kecil. Jika Xiaoyan Gege berlatih seperti itu sejak muda, Anda mungkin sudah mencapai kelas Dousheng sekarang. Seseorang tidak dapat mengandalkan ini untuk mencapai kelas Dousheng. Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Setelah itu, dia berdiri dan melihat ke cahaya energi di kejauhan. Dia tertawa dan berkata, "Ayo pergi. Sudah waktunya bagi kita untuk mengalami betapa berbahayanya level kedua dari makam surgawi." Xiaoyan menginjak batu besar setelah mengucapkan kata-kata ini. Tubuhnya melesat ke arah tirai cahaya. Sun Er, yang berada di belakangnya, tersenyum dan dengan cepat mengikuti. Tekanan energi yang sangat kuat memancar dari tirai energi yang sangat besar ketika seseorang mendekatinya. Sungguh tekanan energi yang kuat. Jika seseorang tidak memiliki kekuatan yang cukup, seseorang akan berubah menjadi debu saat melewati lapisan cahaya ini. Xiaoyan berhenti di luar tirai energi. Tangannya dengan lembut menembusnya dan merasakan tekanannya. Akhirnya, dia berteriak karena terkejut. Aye, biasanya berbicara, siapapun yang kekuatannya di bawah bintang 5 Douzun tidak akan bisa masuk. Sun Er tersenyum saat menjawab. Bahkan tubuh energi terlemah di tingkat kedua akan memiliki kekuatan bintang 5 Douzun. Mereka yang tidak bisa mencapai kekuatan ini akan menyerahkan diri mereka ke kematian bahkan jika mereka bisa masuk. Hanya jalan masuk ke tingkat kedua membutuhkan kekuatan bintang 5 Douzun. Apakah masuk ke tingkat ketiga tidak membutuhkan kekuatan bintang ke-7 atau ke-8? Xiaoyan mengerutkan kening dan bertanya. Ini kurang lebih masalahnya. Sun Er menutup mulutnya dan tertawa pelan. Tekanan energi ini mungkin kuat, tetapi mengingat kekuatan Xiaoyan Gege, Anda seharusnya tidak menganggapnya sebagai masalah. Ayo pergi ke pintu masuk lantai 3 sebelum berbicara lebih banyak. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Dia mempelajari tirai cahaya di depannya sebelum mengulurkan tangannya ke Sun Er. Dia tersenyum dan berkata, "Ayo masuk." Iya. Sun Er dengan lembut mengangguk. Setelah itu, dia meletakkan tangannya di tangan Xiaoyan dan membiarkannya menyeretnya. Mereka perlahan masuk ke dalam tirai cahaya yang sangat besar. Setelah mereka berdua secara bertahap memasuki tirai cahaya, api kuning keemasan dan ungu coklat mulai perlahan keluar dari tubuh mereka. Mereka benar-benar menekan tekanan kuat yang datang dari tirai cahaya. Tirai energi ini panjangnya sekitar 1000 kaki. Duo ini berjalan selama hampir 10 menit sebelum mereka merasakan tekanan energi perlahan melemah. Kami akan keluar. Xiaoyan menyipitkan matanya dan mengamati ujung cahaya energi dari jarak dekat. Dia juga menghela nafas lega. Langkah kakinya tiba-tiba bertambah cepat saat dia menarik Sun Er dan keluar melalui tirai tipis yang sangat tebal ini. Setelah keluar dari tirai cahaya, tekanan energi yang menutupi tubuhnya benar-benar lenyap. Xiaoyan baru saja akan menghela nafas lega saat suara Sun Er yang agak cemas dengan cepat muncul di samping telinganya. Hati-hati. Rasa dingin melonjak di hati Xiaoyan setelah suara itu masuk ke telinganya. Cahaya perak bersinar di bawah kakinya saat tubuhnya bergetar. Gambar setelah muncul di tempat aslinya. Bang! Beberapa kekuatan energi yang sangat tajam tiba dengan kecepatan seperti kilat setelah gambar setelahnya muncul. Energi yang liar dan keras merobek gambar setelahnya menjadi beberapa bagian dalam sekejap.
Sosok Xiao Yan sekali lagi muncul sekitar 10 meter di belakang gambar setelahnya. Dia mengerutkan kening saat dia melihat sekeliling, hanya untuk melihat sekitar 10 badan energi tergantung di udara. Rongga mata mereka yang kosong namun dingin terkunci padanya. Tubuh energi, terlebih lagi itu adalah tubuh energi yang memiliki kekuatan bintang 5 Douzun. Kerutan Xiao Yan menegang saat melihat tubuh energi yang kuat ini. 10 badan energi Douzun bintang 5 berkumpul bersama. Barisan semacam ini tidak pernah muncul di level pertama. Tidak disangka bahwa mereka akhirnya diserang oleh barisan seperti itu saat mereka memasuki level kedua. Masih ada bau berdarah di sini. Seseorang dengan sengaja memikat mereka ke sini. Tubuh Sun Er melintas dan muncul di samping Xiao Yan. Dia melihat tubuh energi di sekitarnya sebelum dia merajut alisnya dan berbicara. Seharusnya itu pekerjaan tangan Hunya, Xiao Yan menyipitkan matanya. Satu-satunya orang yang bisa melakukan ini adalah kelompok Hunya, yang telah mereka lukai sebelumnya. Bisakah kamu merasakan aura keduanya? Mata Xiao Yan terkunci pada 10 tubuh energi di sekitarnya saat dia bertanya. Tidak. Kedua orang ini sama liciknya dengan rubah. Mereka mungkin melarikan diri setelah memikat badan energi ini. Sun Er menggelengkan kepalanya dan menjawab. Mari kita berurusan dulu dengan orang-orang ini dulu. Jika tidak, aroma berdarah di sini akan memikat lebih banyak tubuh energi. Ayo selesaikan pertarungan dengan cepat. Setiap penundaan dapat menyebabkan perubahan yang tidak terduga. Ekspresi Xiao Yan sangat serius saat dia mengangguk. Tingkat kedua memang penuh dengan bahaya. 10 badan energi dengan kekuatan bintang 5 Douzun akan menyebabkan bahkan bintang 6 biasa Douzun melarikan diri setelah bertemu dengan mereka. Untungnya, tidak terlalu sulit untuk menghabisi mereka saat dia dan Sun Er bergandengan tangan. Dimengerti? Sun Er dengan lembut mengangguk. Setelah itu, dia memutar tubuh halusnya dan menghilang dengan cara yang aneh. Xiao Yan menginjak kakinya di tanah saat tubuhnya menghilang. Dia bergegas ke arah lain dengan kecepatan seperti kilat. Pertempuran berlanjut untuk waktu yang singkat. Kedua sosok itu kembali satu sama lain dalam waktu kurang dari 10 menit. Mereka melihat tanah yang berantakan di sekitar mereka, saling memandang, dan tersenyum. Masing-masing membuka tangan. 10 inti energi berukuran merpati muncul. Energi yang sangat padat berlama-lama di sekitar inti energi. Energi itu tampak seperti kabut yang memiliki spiritualitas. Sisi timur adalah tempat aroma darah menghilang. Hunya dan Hunli mungkin menuju ke sana. Berdasarkan apa yang saya ketahui, sisi timur juga merupakan lokasi tingkat ketiga. Apa yang harus kita lakukan? Mata cantik Sun Er bergeser ke timur. Rasa dingin mengalir melalui matanya. Ayo ikuti mereka. Keduanya tidak boleh dibiarkan tetap bergerak sembrono. Xiao Yan tersenyum. Namun, senyumnya sangat dingin. Kedua orang ini telah meluncurkan serangan diam-diam dan bahkan memasang jebakan di sini. Xiao Yan tidak mungkin bertindak seolah-olah dia tidak menyaksikan tindakan ini. Karena kamu ingin bermain, kita akan mempermainkanmu sampai akhir. Level kedua jauh lebih kecil dari level pertama. Jika semuanya berjalan lancar, kita akan mencapai pintu masuk ke tingkat ketiga dalam waktu kurang dari setengah bulan. Sun Er dengan lembut berkata. Ayo pergi. Kami akan membagi inti energi ini secara merata dan menyerapnya di sepanjang jalan. Xiao Yan mengangguk. Tubuhnya bergerak, dan dia berubah menjadi sosok buram yang bergegas ke depan. Sun Er mengangguk dan dengan cepat mengikuti di belakangnya. Dua sosok, terbang dengan kecepatan cahaya, tiba-tiba berhenti jauh di depan kelompok Xiao Yan, di mana pandangan mereka tidak dapat dijangkau. Kedua sosok ini menoleh dan melihat ke area yang jauh di belakang mereka. Mereka sudah memasuki level kedua. Tubuh energi itu juga telah dihabisi oleh mereka. Hunli, yang hanya memiliki satu tangan, berbicara dengan suara yang dalam. Wajahnya masih pucat, tapi auranya sudah stabil. Ada banyak sekali badan energi di sini. Mereka pandai menyembuhkan luka-lukanya. Mari menuju ke tingkat ketiga dulu dan abaikan mereka. Anda harus memulihkan diri dari cedera Anda selama periode waktu ini.
Jika tidak, kami tidak akan cocok untuk mereka. Jika kita telah menghitung dengan benar, orang-orang itu akan segera sampai di level kedua. Jika Xiao Yan dan Sun Er berkumpul dengan Gu Qingyang dan yang lainnya, kita tidak akan menjadi tandingan mereka. Hunya mengerutkan kening dan berbicara dengan suara yang gelap dan dingin. Selain itu, mencapai level ketiga lebih awal akan membantu rencana kami. Pada saat itu, kami akan menunggu semua orang itu berkumpul dan kemudian menyelesaikan semuanya sekaligus. Hehe, semua orang tahu makam surgawi itu berbahaya. Tidak ada yang akan mengatakan apapun jika orang-orang itu mati di sini. Ekspresi kejam muncul di wajah Hunya saat dia berbicara dengan lembut. Iya. Hun Li mengangguk. Sudut mulutnya terangkat menjadi ekspresi padat. Mereka akhirnya menderita kerugian ketika mereka mencoba memanfaatkan situasi tersebut. Salah satu tangannya hilang. Mengingat karakternya, dia pasti akan membalas dendam atas hutang ini. Ayo pergi. Saya ingin melihat apakah mereka dapat mengikuti kita. Hunya tertawa dingin. Dia melambaikan lengan bajunya dan kabut hitam melonjak keluar. Itu memasuki kabut energi di sekitarnya sementara tubuhnya dengan cepat bergegas ke depan. Hun Li mengikuti dari belakang. Bang! Xiao Yan yang tanpa ekspresi melambaikan tangannya ke ruang sekitarnya dan angin panas menyapu, menghancurkan jiwa-jiwa yang tersembunyi di dalam kabut energi. Hal-hal yang menjengkelkan. Sun Er mengerutkan alisnya saat dia melihat tubuh spiritual ini menerkam. Penampilan luar tubuh spiritual ini tidak jauh berbeda dengan tubuh energi. Namun, mereka dikendalikan oleh Hunya. Biasanya, jiwa-jiwa ini bersembunyi di dalam kabut, tetapi sekarang begitu kelompok Xiao Yan mendekat, mereka akan menerkam dan menghancurkan diri sendiri. Meskipun kekuatannya tidak kuat, itu sangat menjengkelkan, dan kelompok Xiao Yan telah menghadapi serangan penghancuran diri lebih dari 100 kali selama 1 minggu ini. Luka dari Hun Li kurang lebih sudah sembuh, Xiao Yan menyelesaikan tubuh spiritual terakhir sebelum memutar lehernya. Dia berbicara dengan suara yang lemah. Meskipun keadaan menyedihkan kelompok Hunya karena dikejar, masih mungkin untuk melihat jejak energi yang tersebar yang mengungkapkan bahwa luka Hun Li sembuh dengan cepat. Apa keuntungan kita selama periode waktu ini? 38 inti energi kelas 5, 25 inti energi kelas 6, 6 inti energi kelas 7, 1 inti energi kelas 8, Sun Er berpikir dengan tenang sejenak sebelum menjawab. Meskipun mereka telah mengejar Hunya selama periode ini, mereka tidak melupakan tujuan mereka untuk melatih diri mereka sendiri. Setiap badan energi yang mereka temui di sepanjang jalan berubah menjadi inti energi yang muncul di tangan mereka. Beberapa hari sebelumnya, mereka beruntung bertemu dengan tubuh energi yang telah mencapai kekuatan bintang Douzun 8. Xiao Yan dan Sun Er telah membuang banyak waktu untuk menyelesaikannya. Tubuh energi dengan kekuatan seperti itu sudah memiliki kecerdasannya sendiri. Tingkat kesulitan secara alami jauh dari apa yang dapat dibandingkan dengan tubuh energi biasa. Sayangnya, kami belum bertemu dengan badan energi Douzun bintang 9. Dengan kekuatan kamu saat ini, hanya inti energi dengan nilai seperti itu yang berguna bagi Anda. Xiao Yan menyesal dan menghela nafas. Sebagian besar inti energi ini telah diserap olehnya. Sun Er hanya menggunakan porsi yang sangat kecil. Meskipun dia sadar bahwa inti energi ini tidak berbuat banyak untuk Sun Er, dia juga mengerti bahwa dia sengaja mencari alasan untuk diberikan kepadanya. Sun Er tersenyum dan dengan lembut berkomentar, 5 hari lagi sampai kita bisa mencapai level ketiga. Makam leluhur klan Xiao, Xiao Xuan, seharusnya ada di sana. Xiao Yan perlahan mengangguk saat mendengar kata-katanya. Antisipasi melonjak di dalam hatinya. Dia merasakan firasat bahwa makam Xiao Xuan berisi beberapa hal yang telah ditinggalkan leluhurnya untuk keturunannya.